Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Kali ini saya akan bacakan cerita dari Bang Esot yang berjudul Tersesat di Nusa Kambangan. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Tersesat di Nusa Kambangan. Part 1. Mbah Syukur. Halo, Pak, masih nyadap karet? Tanya suara perempuan dari telepon genggam. Masih, Bu, jawab lelaki itu. Sebentar lagi gelap. Aku kan sudah bilang, kalau nyadap karet jangan kemalaman, sahut suara itu. Tanggung, Bu, tinggal sedikit lagi. Sugiman menutup telepon genggam jadul miliknya. Ia malas mendengarkan ocehan istrinya yang marah-marah karena ia sering pulang malam dari hutan. Di Pulau Nusa Kambangan ini, Sugiman dan istrinya adalah salah satu penduduk ilegal yang tidak mempunyai KTP. Sugiman sengaja membawa istrinya ke Pulau Nusa Kambangan untuk membuka lahan karet. Memang betul ocehan istrinya. Hari semakin gelap dan sangat berbahaya berada di hutan. Tapi Sugiman, lelaki berumur 50 tahun itu sangat bebal dan tidak bisa diatur. Ia bersikukuh menyadap beberapa pohon lagi. Sebuah karung kumal yang mengeluarkan bau karet busuk di jinjingnya. Tangan kanannya menggenggam pisau sadap. Ia mengenakan baju kuning lusuh dan celana pendek yang banyak kantungnya. Kedua kakinya dilindungi sepatu boot sehingga mampu menerjang semak berduri. Sebuah lampu senter terikat dengan baik di kepalanya, agar jarak pandangnya tak tertutup kabut. Saat ia mengiriskan pisau sadap ke batang pohon karet, tiba-tiba handphone jadulnya berbunyi kembali. Iya, Bu, ini mau pulang, sergah Sugiman tanpa menunggu lawan bicaranya. Tapi tidak ada suara apapun di seberang telepon itu. Bu, periksa Sugiman sambil mendekatkan handphone jadulnya ke telinga. Bu, Sugiman. Yang terdengar malah suara lelaki terkesan berbisik. Sontak saja, Sugiman kaget dan telepon tiba-tiba terputus. Segera ia cek di riwayat panggilan masuk, tapi tidak ada satu nomor pun di sana. Ia menarik nafas, mencoba untuk tenang. Lalu berjalan lagi ke pohon karet berikutnya. Sesampainya di sebuah pohon karet, ia terheran-heran lantaran getah karet di pohon itu menetes-netes seperti ada yang menyadapnya. Pada batangnya pun terlihat garis bekas pisau sadap yang masih baru. Sugiman yakin hal ini bukan perbuatan pencuri karena batok karet masih utuh dan tidak mungkin juga ada orang sebodoh itu mau menyadap pohon tanpa mencuri karetnya. Ia kemudian mengambil karet dalam batok lalu berjalan kembali ke pohon berikutnya. Langit sudah sepenuhnya gelap. Hanya senter Sugiman satu-satunya penerang di hutan itu. Ketika ia memeriksa pohon berikutnya, lagi-lagi pohon itu seperti baru saja disadap orang. Getahnya mengalir ke batok. Ada bekas pisau di batang pohonnya. Jantungnya mulai dak-dikduk tak karuan. Bulu kuduk berdiri semua. Kemudian, saat ia hendak menuju pohon berikutnya, terlihat sosok tanpa kepala yang sedang menyadap pohon karet miliknya. Mbah Syukur, pekik Sugiman. Ia tidak pernah berpikir kalau mitos itu nyata. Mbah Syukur diyakini sebagai arwah paling kuat yang menghuni Pulau Nusa Kambangan. Menurut cerita yang ia dengar dari masyarakat, dulunya Mbah Syukur adalah seorang narapidana yang dihukum mati dengan cara dipenggal. Kini, sosok itu ada di hadapannya.
Tanpa ambil ancang-ancang lagi, segera Sugiman melempar pisau sadapnya dan berlari sekencang-kencangnya. Sepatu boot yang ia gunakan menerjang semak-semak, bahkan tanaman nanas yang banyak durinya ia terjang saja. Sekeliling gelap sekali. Hanya cahaya senter di atas kepalanya menjadi satu-satunya cahaya. Sugiman berhenti, nafasnya ngos-ngosan, dadanya sesak, bajunya basah oleh keringat, tangan dan kakinya gemetar. Sugiman menoleh kiri dan kanan. Ia tidak tahu sudah berlari berapa kilometer. Ia bersandar ke salah satu pohon karet. Betapa terkejutnya saat pandangannya tertuju pada sayatan pohon karet yang masih baru. Tak jauh dari situ, sosok yang diyakini sebagai Mbah Syukur pun terlihat masih sibuk menyadap karet. Sugiman menyadari ia ada di tempat semula saat pertama kali melihat sosok Mbah Syukur. Sayangnya, ketika ia memutuskan berlari lagi, kakinya tidak dapat digerakkan sama sekali, seperti dipaku ke tanah. Sosok tanpa kepala buntung itu mendekat pada Sugiman dengan langkah patah-patah. Darah segar mengucur dari leher tanpa kepala itu. Ampun Mbah Syukur, ampun. Sugiman menangis sejadi-jadinya, dan malam semakin larut. Part 2. Penangkapan. Dalam sebuah gedung tua, Roni melakukan sebuah transaksi narkoba kepada pelanggannya. Sudah bertahun-tahun ia melakoni pekerjaan sebagai pengedar narkoba. Kali ini, pelanggannya semakin kecanduan. Itu artinya kesempatan untuk Roni menaikkan harga narkoba miliknya. Yang ia jual narkoba jenis sabu-sabu. Sudah banyak di lingkungannya yang menjadi korban Roni. Tapi nasib baik tidak selalu berpihak pada Roni. Ia tidak tahu kalau polisi sudah berhari-hari mengintainya. Kamar kos yang ia tempati sebenarnya sudah dikepung oleh intel. Ada intel yang berpura-pura jadi penghuni kos baru, ada yang jadi tukang bakso, ada yang jadi tukang gorengan, bahkan ada yang jadi tukang parkir di gedung dekat Roni biasa menjual narkoba. Jangan bergerak! 10 polisi mengelilingi Roni. Mereka menodongkan senjata api ke arah Roni dan pelanggannya. Hari itu juga ia ditangkap polisi. Bahkan di kosnya polisi menemukan 10 kg sabu-sabu. Berbulan-bulan Roni mengikuti persidangan. Ia kemudian dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Kain hitam yang menutupi kepala Roni dibuka dengan paksa oleh petugas. Rambut ikalnya acak-acakan. Ia menggelengkan kepala, memicingkan mata. Pandangannya masih sedikit buyar. Matanya melirik ke sekeliling. Terlihat gelap karena malam hari. Air laut bergoyang tenang di hadapannya. Ia mendongakkan kepala dan membaca tulisan di bawah sebuah gapura. Dermaga Wijayapura. Sebuah dermaga untuk menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan. Roni menelan ludahnya sendiri. Ia sekarang duduk di atas sebuah kapal. Ia tahu kalau dirinya akan dibawa ke Pulau Nusa Kambangan sebelum dieksekusi mati 5 bulan lagi. Kedua tangannya diborgol ketat. 2 orang polisi berbadan kekar menjaganya di sisi kiri dan kanan. Roni menyandarkan punggungnya ke kursi. Kapal mulai berjalan perlahan meninggalkan dermaga Wijayapura. Berapa jam kita sampai, Pak? Tanya Roni. Gak sampai 30 menit, jawab petugas dengan ketus. Roni melempar pandangan ke laut yang gelap. Hanya cahaya lampu kerlap-kerlip terlihat dari perumahan warga di dermaga Wijayapura. Tidak sengaja,
Mata Roni melihat sebuah perahu kecil tanpa lampu bergerak mendekati kapal yang ia tumpangi. Roni meruncingkan pandangannya dan terkejut bukan main saat melihat sosok tanpa kepala sedang berdiri di atas perahu itu. "Pak, ada setan, lihat Pak!" sergah Roni. Tapi saat petugas mengecek, perahu itu hilang entah kemana. Bulu kuduk Roni berdiri semua. Setibanya di dermaga Sodong, Roni dijemput sebuah mobil truk berwarna hijau yang bertuliskan mobil tahanan. Ia digiring masuk ke dalam mobil itu. Di perjalanan, ia melempar pandang keluar jendela mobil dan terkejut kembali saat melihat sosok lelaki tanpa kepala berdiri di pinggir jalan. Ia kemudian memejamkan mata dan tidak mau melihat keluar lagi. Benar kata orang-orang, pulau ini memang banyak setannya. Part ketiga, rencana. Malam semakin larut. Roni tiba di lapas batu, sebuah lapas untuk narapidana kelas kakap. 2 orang polisi berbadan kekar memegangi pundaknya dan mengawalnya menuju gerbang lapas. Di sana, Roni disambut 2 orang lelaki berperut buncit yang mengenakan seragam dinas lengkap dengan sepatu boot hitam. Dibukanya pintu gerbang tersebut. Terdengar nyaring suara dernit gesekan roda gerbang membuat ngilu di telinga. "Ya, masuk," suruh petugas berseragam dinas. Langkah Roni terasa berat. Ia tidak menyangka kalau hidupnya akan berakhir di Nusa Kambangan. Kepalanya menengok ke kiri dan ke kanan, memperhatikan sekeliling. Pagar penjara sangat tinggi dan ujungnya terdapat kawat duri yang dipasangkan dengan rapi. Sementara di sudut-sudut pagarnya terdapat posko pemantau. Di atas sana ada petugas yang berjaga 24 jam. Mereka semua adalah para penimbak jitu dengan senapan laras panjang yang siap menembak siapapun yang berani kabur dari lapas. Penjagaan bukan hanya sampai di situ. Lampu tembak juga terpasang di sudut-sudut pagar penjara untuk memudahkan pemantauan di malam hari. Dengan penjaganya yang sangat ketat, mustahil bagi Roni untuk bisa kabur dari lapas. Tiba di pos pemeriksaan, baju Roni dilucuti dan disuruh ganti dengan baju tahanan yang baru. Setelah berganti pakaian, Roni minta menyebutkan beberapa informasi diri. Petugas sibuk mencatatnya. Setelah itu, ia digiring kembali melintasi sebuah koridor. Di sana ada sel-sel tahanan yang hanya diisi 1 orang per sel. Ia kemudian dimasukkan ke dalam sel tahanan nomor 11. "Masuk," suruh petugas. Roni tidak menimpali. Ia berjalan perlahan masuk ke sel tersebut. "Tanganmu," pinta penjaga tersebut. Dari dalam penjara, Roni menyodorkan kedua lengannya melalui teralis penjara. Petugas itu membuka borgol Roni dan tersenyum satir. "Selamat bermalam di Hotel Nusa Kambangan, boy," kata petugas itu sambil menatap Roni. "Tunggu, Pak." Sesaat sebelum petugas itu beranjak, Roni memanggilnya. "Ya." Petugas menghentikan langkahnya. "Nama Bapak siapa?" tanya Roni. "Rojak." "Panggil saja Pak Rojak. Baik-baik di sini, jangan buat masalah," saran Pak Rojak. Ia kemudian berlalu sambil bersiul-siul. 1 sel tahanan hanya diisi 1 orang saja demi menjaga keamanan. Roni melangkah mundur, lalu duduk lesu di atas sebuah ranjang kayu.
Di atas ranjang itu ada sebuah kasur lantai yang sudah apek dan kempes karena termakan usia. Juga bantal kecil dan selimut tipis tergeletak di ujung ranjang. Sementara di pojok kanan ruang tahanan ada sebuah toilet duduk yang sudah sangat usang. Dudukan toilet itu dekil dan pecah-pecah. Di samping toilet ada sebuah wastafel kecil dan cermin yang retak di sana-sini. Dinding sel Roni terlihat tua dan catnya pudar. Ada bekas air hujan yang merembes pada dinding tersebut, sehingga kalau disentuh maka akan terasa basah di telapak tangan. Roni melangkah menuju wastafel. Ia menyalakan airnya dan pantulan wajahnya di cermin. Wajahnya terlihat sangat kusut. Sungguh, ia tidak pernah menyangka hidupnya sebentar lagi akan berakhir. Seketika saja, ia teringat anak dan istrinya yang sekarang entah di mana. 5 tahun yang lalu ia menceraikan istrinya, juga menelantarkan anaknya. Sialnya, dia belum sempat minta maaf sampai detik ini. Tidak, ia tidak mau mati di sini. Lebih baik mati ditembak saat melarikan diri ketimbang menyerahkan nyawa di hadapan regu tembak. Maka malam itu juga dalam sel tahanannya, ia berencana untuk kabur. Entah dengan cara apa, ia harus benar-benar memikirkannya sebelum hari eksekusinya tiba. Saat benak Roni sedang memikirkan cara untuk kabur, tiba-tiba saja jatuh setetes darah dari atas mengenai rambutnya. Ia terkejut lalu mendongak ke atas, tapi tidak ada apa-apa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Dan terima kasih yang sudah setia mendengarkan. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Dongeng Seram.